Lalu dari membaca jurnal itu dia bisa mengekstrak tidak. Atau mahasiswa didorong supaya mencari permasalahan di luar kelas gitu ya. Nah, dikasih bobot 20%. Materi yang dipelajari apa. Lalu setelah 3 minggu, ya Bapak Ibu dinilai berdasarkan tugas. Membuat mahasiswa membuat tugas. Nah, dari tugasnya itu nanti dinilai dengan menggunakan rubrik. Karena Bapak Ibu ingin menilai proses membuat tugasnya. Atau Bapak Ibu menggunakan portofolio karena selama 3 minggu itu Bapak Ibu ingin mengetahui perkembangan belajarnya sampai dia bisa mampu merumuskan permasalahan dan menyusun hipotesis. Lalu Bapak Ibu tes ini dari tugasnya ini Bapak Ibu nilai dan Bapak Ibu uji. Ternyata nilainya 60 gitu. Nah, 60 kok nilaimu 60 ini eman-eman ini. Ya, sebenarnya materinya dan kompetensinya tidak terlalu sulit ini. Nah, kok 60 ya? Apakah kamu bisa memperbaiki? Karena mata kuliah metodologi penelitian ini, semester lalu nilai rata-ratanya sudah 3,4 ya. Nah, kalau sekarang nilaimu 60 berarti kan di bawah IPS 3,4 ini. Ayo kamu perbaiki lagi ya. Bapak Ibu punya target enggak ini? Nilai nilai threshold-nya ini. Enggak, punya enggak ini. Kalau di tempat saya di ITS Bapak Ibu, semua dosen harus memasang target. Ya, target atau sasaran ini di awal semester sebelum perkuliahan bisa dijalankan. Kalau dosen tidak memasang target Bapak Ibu, sistem tidak akan terbuka. Dosen tidak bisa menyelenggarakan perkuliahan. Ya, jadi dosennya harus menetapkan dulu target saya untuk mata kuliah ini berapa IPS-nya 3,4. Begitu saya masukkan ke sistem, baru semuanya terbuka, Bapak Ibu. Absensi terbuka, lalu RPS online terbuka dan lain-lain. Ya, daring terbuka, saya bisa melaksanakan perkuliahan. Ya, nah itu Bapak Ibu. Lalu kalau mahasiswa nilainya 60 ini, mahasiswa kan belum bisa mencapai threshold-nya. Taruhlah 74 ini threshold-nya, misalnya taruhlah di sini kalau dikonversi di dalam nilai 75 gitu ya, misalnya. Berarti mahasiswa ini harus memperbaiki belajar lagi supaya nilainya terangkat menjadi 75. Nah, untuk memperbaiki ini berarti kan Bapak Ibu harus memberikan kesempatan mahasiswa belajar dan melakukan remedial. Kan begitu. Nah, dulu di ITS Bapak Ibu ini ngomong kira-kira 5 tahun yang lalu, ada dosen yang membuat remedial kayak gini, ada dosen yang tidak. Tapi setelah ada kebijakan bahwasannya setiap mata kuliah yang CPMK-nya di bawah threshold sasaran ini diberikan kesempatan untuk mengulang 3 kali, Bapak Ibu. Jadi misalnya CPMK ini ternyata nilainya 60, padahal sasaran yang ditetapkan oleh dosen 75 ini. Maka mahasiswa ini harus diberikan kesempatan belajar lagi supaya nilainya jadi 75 gitu Bapak Ibu. Jadi mahasiswanya yang berupaya untuk belajar gitu ya. Dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Eh, Pada minggu berikutnya CPMK yang kedua dikasih waktu 4 minggu misalnya bagaimana mahasiswa mampu untuk memilih metode penelitian sesuai dengan judul permasalahannya ya. Lalu dikasih 4 minggu bobotnya 30%. Lalu dia membuat proposal ini ya atau membuat apa namanya model. Maksudnya ini membuat model atau metode penelitian ya. Nah, seperti itu. Materinya tentang metode penelitian. Ya, lalu di sini tadi threshold-nya kan 75, nilainya mahasiswa berapa? Oh, kalau 80 ya sudah, berarti dia sudah lolos dari nilai threshold-nya. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Lalu di tengah semester ini diperiksa ini Bapak Ibu. Kalau misalnya, mohon maaf ini, misalnya di 3 minggu ini dosen tidak sempat ngoreksi, di apa namanya berikutnya tidak sempat ngoreksi, paling tidak di tengah semester ini ya dilakukan evaluasi formatif ini Bapak Ibu setelah UTS. Maka dari itu di tempat saya namanya bukan UTS lagi Bapak Ibu namanya ETS. Nah, ini tempat saya di ITS ini, evaluasi tengah semester. Jadi dosen akan mengevaluasi nilai-nilai yang sudah dicapai oleh mahasiswa, mana mahasiswa yang perlu melakukan perbaikan, mana yang tidak. Kalau tidak sempat di setiap sub JPMK ini, yang paling tidak di UTS itu diberi kesempatan mahasiswa untuk melakukan perbaikan. Itu Bapak Ibu. Dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini saya kasih contoh bagaimana kalau
di paruh waktu semester berikutnya itu adalah menggunakan metode pembelajaran case based dan project based learning gitu. Ya ini case based dan project based learning. Bagaimana ini? Ya, ya. Nah, inilah Bapak Ibu salah satu mode apa proses pembelajaran eh, dengan berorientasi pada outcome based education, yaitu yang terutama adalah bagaimana pencapaian CPNK-nya ini, ya. Nah, itu Bapak Ibu lalu berikutnya adalah standar ini Bapak Ibu. Jadi kalau menurut SNDikti yang baru itu Bapak Ibu, penilaian itu terhadap CPL itu terdiri dari dua, formatif dan sumatif. Dan penilaian itu harus disifati. Ini sering ditanya ini oleh asesor. Valid, mengukur apa yang mestinya diukur. Ya, berarti dengan kata lain Bapak Ibu atau kita semua akan terkunci. Kita akan mengukur capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah. Ya, karena ada kata valid ini Bapak Ibu. Valid itu kalau seperti yang kita ketahui semuanya di dalam pengukuran, ya penilaian itu adalah mengukur apa yang mestinya diukur. Reliable, tidak bias Bapak Ibu. Ya, misalnya sebagai contoh, praktek praktikum kok diuji dengan ujian tulis itu bias Bapak Ibu. Ya, nilainya masih bias ini. Ya, kalau praktek dinilai pada saat mahasiswa praktek dengan observasi, bukan dengan ujian tulis gitu ya Bapak Ibu ya. Transparan ini. Bapak Ibu mengembalikan tidak? Ya, setiap koreksian Bapak Ibu itu kepada mahasiswa. Ya, jadi setelah tugas dikumpulkan, dinilai oleh Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu mengembalikan ini nak pekerjaanmu ini sudah bagus, ini perlu diperbaiki. Nah, itu maksudnya transparan Bapak Ibu, terbuka pada mahasiswa apa yang kita nilai gitu. Nah, saya sering dapat WA ini Bapak Ibu dari mahasiswa. Jadi begitu mahasiswa nilainya itu di bawah threshold tadi, mahasiswa WA saya, Pak Samsul, saya mohon transparansinya Pak Samsul di dalam penilaian. Maksudnya, dia minta berkasnya Bapak Ibu. Nah, setelah saya tunjukkan berkasnya ini loh nilaimu kayak gini, nah, dia bisa nerima. Jadi maksudnya itu transparansi ini ya. Lalu accountable ini Bapak Ibu. Jadi menilai menilai poin-poin yang sudah disepakati bersama ini Bapak Ibu. Jadi yang saya nilai itu ini loh ya. Nah, waktu presentasi ya Bapak Ibu, mahasiswa presentasi, waktu membuat makalah lalu presentasi. Nah, sebelum mahasiswa presentasi Bapak Ibu sampaikan, nah ini presentasimu akan saya nilai. Pertama adalah penguasaan materi sekian persen. Yang kedua adalah bagaimana penggunaan media presentasi sekian persen. Yang ketiga, bagaimana alur berpikirmu sekian persen. Artinya item-item yang dinilai itu harus dijelaskan pada mahasiswa di awal sebelum dia melakukan presentasi ya Bapak Ibu. Termasuk di ujian ujian sidang tertutup ya dan seterusnya. Lalu objektif ini Bapak Ibu, objektif ini ya menilai sesuai dengan proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu deskripsikan dalam bentuk RPS. Ya di DRPS itu kan subjek PMK-nya apa, metode pembelajarannya apa, lalu ada tugas, ada kuis atau tidak. Nah, Bapak Ibu secara objektif eh, membuat penilaian berdasarkan apa yang sudah dituliskan di dalam RPS. Ya, otentik ini Bapak Ibu, otentik itu ya eh, bagaimana Bapak Ibu eh, menilai ya berdasarkan kemampuan mahasiswa. Yang itu tadi, authentic assessment ya, kemampuan mahasiswa. Lalu edukatif ini Bapak Ibu. Tadi penilaian itu ternyata menurut Permen 53 dan Permen sebelumnya ya, itu ternyata salah satu fungsi utamanya adalah memotivasi mahasiswa Bapak Ibu. Tidak hanya kita mengambil data informasi tentang kemampuan mahasiswa, ternyata tidak Bapak Ibu. Kalau selama ini penilaian itu kan ya ujung-ujungnya nilai kan. Ya dia dapat sendiri ujung-ujungnya mahasiswa itu lulus atau tidak lulus gitu. Ternyata di permen ini Bapak Ibu, Permen 53 dan sebelumnya itu adalah tujuannya untuk memotivasi mahasiswa. Kalau mahasiswanya jelek nilainya, bagaimana nilai itu bisa menyebabkan dia memperbaiki cara belajarnya dengan cara Bapak Ibu mengembalikan tugas maupun hasil ujiannya gitu. Oh iya Pak Samsul saya paham sekarang mengapa saya salah gitu ya maksudnya. Baik Pak, saya akan belajar lagi Pak gitu maksudnya. Karena Bapak Ibu mengembalikan hasil ujian atau hasil tugas mahasiswa. Tapi kalau tidak, ya tidak mengembalikan, tidak memberikan umpan balik, ya mahasiswa kan tidak tahu sebenarnya nilai saya itu terakhir dapat nilai 65 dari Pak Samsul itu gimana ya gitu ya. Tidak tahu dia gitu selama proses itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sifat edukatif ini bagaimana
Bapak Ibu menggunakan instrumen penilaian itu untuk memotivasi mahasiswa memperbaiki cara belajarnya. Ya, seperti main game itu loh Bapak Ibu. Kalau main game itu level pertama gagal gitu ya, dia akan semangat kan itu Bapak Ibu, semangat untuk mengulangi lagi level 1 sampai nanti dia lulus masuk masuk ke level 2 dan seterusnya seperti itu. Ya, karena dia tahu aturan mainnya, maka dia semangat untuk mengulang di level di bawahnya supaya dia bisa masuk ke level berikutnya. Nah, ini juga demikian, Kak. Karena dia tahu salahnya di mana pekerjaannya itu, jadi dia semangat belajar lagi. Dia akan merubah strategi belajarnya ya supaya dia bisa mencapai CPMK-CPMK-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu berkeadilan ini Bapak Ibu. Ya, berkeadilan ini penting Bapak Ibu kita pahami bahwasanya mahasiswa yang masuk ke kelas kita itu ada 40 mahasiswa, 40 berbeda Bapak Ibu kemampuannya. 40 berbeda kecepatan belajarnya. 40 berbeda akses terhadap informasi. Jadi tidak bisa lagi asesmen kita lakukan seperti dulu, ya sama rata gitu ya. Jadi setiap mahasiswa mendapatkan jumlah asesmen jumlahnya 5, semua mahasiswa 5. Ya, nah, sekarang tidak bisa seperti itu. Bisa jadi ada mahasiswa untuk mencapai nilai threshold 75 itu ikut UTS-nya 2 kali. Ya, tapi ada juga mahasiswa yang sampai 4 kali. Tapi ada mahasiswa yang luar biasa. Sekali ikut UTS langsung tembus gitu ya, Pak Ibu. Nah, ini kita harus berkeadilan ya. Ya. Lalu ada mahasiswa Bapak Ibu. Kalau ujian tulis, kasih pertanyaan ini dengan ujian tulis, ternyata tulisannya dia buruk sekali Bapak Ibu, sulit kita pahami gitu ya. Tapi begitu kita panggil, kamu ini jelek di pertanyaan yang ini kamu tidak bisa jawab ini. Coba kamu dengan pertanyaan ini, kamu jelaskan secara lisan. Gitu. Ternyata begitu dijelaskan secara lisan, mahasiswa ini luar biasa. Dengan detail dia bisa menjelaskan secara lisan. Ya, berarti sebenarnya kemampuan pengetahuannya kan ada, Bapak Ibu. Cuman dia kesulitan menulis. Gitu. Berarti instrumen kita untuk mengukur kemampuan itu yang tidak cocok dengan mahasiswa ini. Cocoknya mahasiswa ini instrumennya dengan wawancara gitu ya. Disuruh menceritakan. Nah, sementara bisa jadi sebaliknya gitu. Ada mahasiswa disuruh menyampaikan secara lisan sulit, tapi tulisannya bagus itu. Nah, ini maksudnya kita harus berkeadilan ini Bapak Ibu. Apabila memang pada suatu saat ketemu mahasiswa yang sedang bermasalah seperti ini, ya kita cari alternatif lain supaya tetap kita bisa mengukur kemampuannya sesuai dengan CPL-nya. Ya, mampu menjelaskan ya sudah, suruh nulis dia kalau tulisannya sulit diwawancara. Ya, kalau diwawancara sulit ya suruh menunjukkan sesuatu yang terkait dengan CPMK yang di soal itu tadi. Nah, itu maksudnya berkeadilan Bapak Ibu, supaya kita tetap bisa mengukur kemampuan mahasiswa itu dengan berbagai macam instrumen yang kita miliki. Berat tidak? Ya, berat Bapak Ibu. Ya, berat. Ya, apalagi kalau dipikirkan saja pasti berat. Ya katanya orang Jawa itu awang-awangen gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dijalankan enggak Bapak Ibu. Jadi di tempat saya ini awal-awalnya berat tapi sekarang sudah menjadi biasa. Dosen memberikan remedial, dosen memberikan apa ujian pengganti itu dengan cara yang berbeda itu sudah biasa. Ya karena ya mau enggak mau harus dilakukan karena tuntutan apa akreditasi pasti itu akan ditanyakan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu lalu formatif ini memantau perkembangan belajar mahasiswa itu tadi, memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya. Itu yang formatif ya, memperbaiki proses pembelajarannya. Sedangkan yang sumatif bertujuan untuk menilai capaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah, kelulusan program studi dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran ini ya Bapak Ibu, pemenuhan capaian pembelajaran. Jadi fokusnya pada capaian pembelajaran. Lalu berikutnya adalah dilakukan dalam bentuk bisa ujian tulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nah, ini sesuai dengan permen ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang penting. Yang penting lagi adalah penilaian CPL ini Bapak Ibu mau lakukan seperti apa? Ya, kalau Bapak Ibu penilaian CPL Prodi ini dilakukan melalui kurikuler, berarti melalui mata kuliah. Ya, mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Dan BKP MBKM ini. Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM itu bagian dari kurikuler karena
Rata-rata BKPM BKM itu minta konversi SKS gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu bisa juga melalui ekstrakurikuler ini Bapak Ibu. Ya, ini saya mengambil dasar dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jadi kurikulum itu ada kurikuler, ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu kegiatan mahasiswa ini. Ya, ada enggak yang dibebani CPL ini? Ya, kemampuan komunikasi bisa enggak lewat ini? Kemampuan leadership bisa enggak lewat ekstrakurikuler. Nah, itu nanti bagian kemahasiswaan itu Bapak Ibu kontak gitu ya Bapak Ibu apa eh, sampaikan bahwasanya bisa tidak ini kegiatan kemahasiswaan itu juga berkontribusi terhadap pencapaian CPL gitu. Ya, bisa tidak. Karena undang-undangnya mengatakan begitu Bapak Ibu. Undang-undangnya mengatakan begitu. Jadi kurikuler ekstrakurikuler ini pada dasarnya nanti untuk menuju pada standar kompetensi lulusan gitu. Nah, selama ini leha-leha saja ini ekstrakurikuler ini. Ya, leha-leha itu maksudnya ya kegiatan kemahasiswaan bla 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 tidak pernah store CPL ini ya, Pak Ibu. Lalu yang berikutnya kokurikuler ini bentuk-bentuk pelatihan mahasiswa, pelatihan di lab, pelatihan di mana itu mendukung nggak pencapaian CPL. Nah, ini penilaian CPL secara internal Bapak Ibu. Ya, secara internal. Artinya dilakukan oleh program studi atau perguruan tinggi melalui kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kurikuler. Nanti pada saat Bapak Ibu mengikuti akreditasi internasional, ada permintaan untuk penilaian CPL oleh stakeholder. Nah, ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu banyak sekarang perguruan tinggi yang mempunyai atau membentuk apa yang disebut dengan advisory board. Ya, Dewan apa penasehat program studi ya. Nah, ini tugasnya biasanya setiap tahun dia mengevaluasi program studi terutama pencapaian CPL, memberikan masukan-masukan. Ya, jadi nanti ketua prodinya memaparkan ini ke advisory board ini atau ketua jurusan atau departemen ya memaparkan. Ini pencapaian CPL tahun ini seperti ini. Ya, CPL nomor satu seperti ini pencapaiannya, CPL nomor dua seperti ini. Dan menonjolnya CPL nomor dua ini diperoleh di mata kuliah ini. Nah, nanti dari hasil presentasi itu, advisory board akan memberikan masukan-masukan penilaian. Oke, ini kayaknya yang CPL satu ini sudah bagus ini. Ya, tetapi CPL satu yang bagus ini sebenarnya kebutuhan signifikannya di masyarakat tidak terlalu. Nah, justru yang sangat dibutuhkan CPL 4. Nah, CPL 4 ini dibutuhkan, tapi sepertinya masih rendah ini ya. Nanti apa sarannya dia gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sarannya itu. Nah, ini yang secara eksternal ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau ikut akreditasi internasional, ya Bapak Ibu saya sarankan untuk membentuk perangkat yang namanya advisory board ini. Ya, di tempat saya di ITS sudah 2 tahun terakhir ini, 2-3 tahun terakhir ini, semua prodi berdasarkan SK Rektor harus memiliki advisory board dan di SK-kan oleh Rektor. Ya, advisory board yang ada di ITS itu terdiri dari alumni, Bapak Ibu, lalu pengguna lulusan, ya mitra perguruan tinggi. Jadi di prodi saya ini ada beberapa mitra eh, yang ada di luar negeri, Bapak Ibu, dengan Oldenburg, dengan Komamoto, dengan NTUST. Lah itu teman-teman dosen yang ada di sini punya teman di sana di kampus sana, lalu dimintai tolong untuk menjadi anggota advisory board di Oldenburg misalnya karena kita punya kerjasama, kita minta dosennya bersedia menjadi anggota advisory board, dia mau dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Lalu ada juga dari komponen mahasiswa ini di advisory board ini. Nah ini Bapak Ibu penilaian CPL secara eksternal. Kalau yang ini secara internal melalui tadi ya. Nah yang kita bicarakan nanti atau yang sudah kita bicarakan dan nanti akan kita bicarakan lebih lanjut adalah penilaian CPL secara internal khususnya melalui mata kuliah ya Bapak Ibu ya. Jadi bagian kecil saja ini. Nah, seperti itu. Lalu Bapak Ibu mesti harus berhasil ini eh, eh, membuat rangkaian rumusan dari setelah CPL ini nanti Bapak Ibu jabarkan menjadi CPMK, sub CPMK, lalu dicari indikatornya, indikator dari penilaiannya apa saja. Kalau indikatornya tidak ketemu, nanti pasti instrumennya sulit. Sulit menjadi valid tadi, valid, robust, dan lain-lain. Lalu kriteria penilaiannya Bapak Ibu tetapkan. Paling tidak Bapak Ibu sudah punya kriteria penilaian. Kalau A nilainya berapa, kalau B nilainya berapa itu salah satu contoh kriteria penilaian yang paling gampang ya. Lalu Bapak Ibu
di mata kuliah masing-masing berdasarkan indikator-indikator itu Bapak Ibu menyusun butir soal, menyusun penugasan dan lain-lain ya Bapak Ibu. Tentunya masih banyak ini. Ya, jadi ini adalah nanti menjadi apa menjadi transducer dari alat ukur yang Bapak Ibu gunakan ya. Jadi ini menjadi kontennya lah, kontennya dari alat ukur yang Bapak Ibu akan pakai, misalnya pakai Rafri, pakai portofolio, pakai marking scheme, itu kontennya adalah ini Bapak Ibu. Ya, nah saya kira tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu apa namanya untuk membuat atau merumuskan secara selaras bagaimana mulai dari CPL, CPMK, sub CPMK sampai dengan instrumen penilaian. Nah, ini harus dirancang dari depan ya, Bapak Ibu ya. Supaya supaya hasil pengukurannya valid ya Bapak Ibu. Supaya kita bisa mengatakan kalau mahasiswa kita lulus dengan IP 3,5 mesti anak ini hebat gitu ya. Anak ini hebat. Ya, bukan nilainya ditebak-tebak saja gitu ya. Itu Bapak Ibu, lalu berikutnya lagi ini Bapak Ibu mesti harus punya standar ini. Ada standar enggak ini standar Penelitian dan minimum maksimumnya spesifikasi ini? masalah penelitian. Bab Iya, satu Bapak. pendahuluan latar belakang. Ya, halo. Lalu ini contoh ini Bapak Ibu. Masih bisa mendengar suara saya Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Nah, ini sebagai contoh Dengar, Bapak Ibu. Pak. Contoh di tempat saya ini Bapak Ibu. Jadi ini mata kuliah yang saya ampuh ini Bapak Ibu. Satu, dua, tiga, empat ini. Maka saya bisa melihat dari lamannya self assessment reportnya ITS ini adalah capaian semester lalu. Jadi mata kuliah ini semester lalu sasarannya 3,4, lalu capaian saya 3,44 gitu ya Pak ya. Dan seterusnya ini. Dan kalau dilihat di sini semuanya mencapai sasaran ini. Nah, semester sekarang ini ya yang sedang berjalan ini eh, sasarannya berapa? Ini saya harus saya tetapkan ini Bapak Ibu. Jadi ini saya harus menetapkan sasaran ini. Untuk mata kuliah ini karena semester lalu 3,4 ya sudahlah semester ini saya tetap 3,4 gitu ya. Saya tidak akan menaikkan ataupun menurunkan gitu misalnya. Yang kemarin 3,19 ya sudah 3,20 gitu ya. Lalu nanti capaiannya berapa Bapak Ibu? Capaiannya bisa di atas bisa di bawah. Ini contohnya 3,6 capaiannya 3,42 ini. Ya, berarti di bawahnya ini. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau di tempat saya kalau bisa mencapai sasaran ini itu ada reward untuk dosen ya, ada rewardnya. Tetapi kalau berulang-ulang, Bapak Ibu berkali-kali berulang-ulang itu di bawah targetnya terus, di bawah sasarannya, itu nanti saya akan diimprove ya oleh ITS. Saya akan diikutkan pelatihan-pelatihan di LP3-nya ITS gitu ya Bapak Ibu. Pelatihan pembelajaran, pelatihan penilaian begitu ya. Dan diikutkan workshop-workshop ini kalau saya 3 tahun berturut-turut nilai saya kok di bawah sasaran terus ini Bapak Ibu. Walaupun saya adalah trainer Belmawa Dikti gitu ya. Tapi tetap karena nyatanya saya di bawah apa namanya sasarannya terus saya perlu di improve gitu ya Bapak. Jadi di tempat saya menggunakan konsep reward and improvement. Yang mencapai targetnya itu di reward, yang di bawah targetnya itu di improve begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sasaran ini tidak saya isi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, sistemnya tidak bisa terbuka gitu. Ya, itu harus saya isi gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu ini pekerjaan dosen setiap awal semester mengisi ini Bapak Ibu. Lalu setiap akhir semester menerima rapotnya, ya rapotnya seperti apa gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nanti bisa menilai CPL dengan baik, Bapak Ibu mesti di dalam kurikulum terlebih dahulu harus punya tabel seperti ini ya Bapak Ibu. Mata kuliahnya Bapak Ibu apa saja di bawah ini, lalu setiap mata kuliah ini dibebani CPL apa saja ya. Ya CPL yang Bapak Ibu rumuskan tadi. Nah, ini mumpung Bapak Ibu lagi berproses untuk membuat rumusan CPL, saya sarankan Bapak Ibu rumusan CPL itu sederhana saja ya Bapak Ibu. Jangan terlalu rumit. Buatlah kalimat-kalimat itu yang kalau dibaca Bapak Ibu tidak sampai mengambil nafas sampai 2 kali lebih. Biasanya kalau sampai 2 kali lebih seperti CPL yang terdahulu itu kalimat itu biasanya membingungkan Bapak Ibu. Buatlah CPL itu yang mampu apa,
belajar apa dalam konteks apa. Gitu saja, tiga komponen itu saja. Ya, mahasiswa mampu merancang penelitian, nah, begitu. Ya, secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kan sederhana ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu Bapak Ibu nanti eh, eh, setiap mata kuliah dibebani CPL ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu kasih bobot gitu supaya nanti CPL ini bisa dinilai ya. Misalnya ini mata kuliah metodologi penelitian ini dibebani CPL 2 dengan bobot 55%, CPL 4 dengan bobot 35%, CPL 8 dengan bobot 5%, CPL 9 dengan bobot 5%. Jadi mata kuliah metodologi penelitian ini CPL-nya diboboti cuma 4 CPL saja dengan masing-masing persentase seperti ini totalnya 100% gitu Bapak Ibu. Ya, 100%. Nah, setelah itu Bapak Ibu tuliskan di dalam RPS ini. Nah, CPL di mata kuliah metodologi penelitian ini Bapak Ibu, ya, ini CPL-nya ini kan ini kan, metodologi penelitian CPL 2 ke sini. Lalu CPL 4 kan ini Bapak Ibu ini, ya. CPL 4 eh, ke sini. Lalu CPL ini CPL 8 ini Bapak Ibu bukan 6. 8 dan 9 ini ke sini Bapak Ibu ini ke sini. Nah, lalu Bapak Ibu dari CPL ini kan Bapak Ibu menurunkan sub CPMK. Sub CPMK. Nah, sub CPMK ini dinilai dengan bobot berapa? Nah, tadi kan sudah saya kasih contoh. Misalnya sub CPMK 1 bobot penilaiannya 15%. Sub CPMK 2 bobotnya 15%. Totalnya di dalam mata kuliah itu ada 6 sub CPMK. Ya totalnya 6 sub CPMK itu 100% dengan masing-masing pembobotan penilaian terhadap sub-sub CPMK ini seperti ini Bapak Ibu, seperti yang saya tuliskan ini. Ya, bagaimana cara menentukan bobotnya? Ya sudah gampang aja gini, sub CPMK ini ditempuh dalam waktu berapa lama? Misalnya sub CPMK 1 ini ditempuh dalam waktu 3 minggu, ya dibagi 14 minggu kalikan 100%. Atau dibagi 16 minggu kalau satu semesternya 16 minggu. Ya, seperti itu nanti ini menjadi bobot penilaiannya. Lalu sub CPMK 1 ini terkait dengan CPL yang mana? Ya, misalnya terkait dengan CPL 2 ya CPL 2, mohon maaf ini keliru ya Bapak Ibu. CPL 2, maka bobotnya 15% ini. Tapi kalau yang ini contohnya CPL 6 ini terkait dengan CPL 2, CPL 8 dan CPL 9 bobotnya 35, Bapak Ibu distribusikan dengan CPL 2 ini 25%, CPL 8 ini 5% dan CPL 9 ini 5%. Nah, di dalam RPS-nya Bapak Ibu seperti ini. Ini RPS-nya ITS yang sampai hari ini berlaku ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam apa halaman pertama itu ada CPL, CPMK, sub CPMK, lalu ditambahi tabel ini Bapak Ibu. Tabel sub CPMK yang mengkorelasikan dengan CPL ini, ya dengan CPL ini, ya dengan bobot penilaian 15 untuk sub CPMK 1 terkait dengan CPL 2 berarti ini 15. Lalu CPMK 6 tadi langsung saya jujuk saja ke bawah 35% penilaiannya terkait eh, dengan CPL 2, CPL 8 dan CPL 9 ya yang totalnya 35 berarti nanti didistribusikan di sini 25 55. Totalnya 100% ya. Nah, setiap mata kuliah yang ada di ITS itu Bapak Ibu RPS-nya selalu ada tabel ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena nanti penilaian-penilaian sub CPMK ini, Bapak Ibu misalnya ini dapat nilai 80 ya Bapak Ibu sub CPMK 1. Berarti nanti 80 ini dikalikan 15% diklaimkan ke CPL 2 gitu ya Bapak Ibu. Lalu sub CPMK 2 ini, yang ini sub CPMK 2 ini misalnya dinilai mendapatkan nilai 90, nanti dikalikan 15%. Lalu sub CPMK 6 ini misalnya di sini ada CPL 2, CPL 8, ini nilainya berapa ini? Ya, misalnya nilainya dia mendapatkan nilai 75 di sini. Maka 75 ini nanti dikalikan dengan bobotnya masing-masing ini. 5%, 5%, 25%. 5% ini diklaimkan ke CPL 9, lalu 5% lagi di CP di apa di apa namanya di kontribusikan ke CPL 8 dan 25 ini ke CPL 2. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Sehingga Bapak Ibu apa namanya nanti akan mendapatkan penilaian CPL berdasarkan sub CPMK masing-masing ya. Nah, saya ingin lebih detail ya Bapak Ibu menyampaikan ke Bapak Ibu. Ini adalah salah satu eh, skema ya. Skema bagaimana penilaian CPL di dalam mata kuliah yang sudah banyak dipakai oleh perguruan tinggi ya, oleh perguruan tinggi di dalam membangun sistemnya Bapak Ibu. Ya, di luar ITS ya Bapak Ibu. Selain ITS maksud saya. Kalau ITS ya sudah pastilah ya pakai ini. Ya, yang terakhir yang saya eh, dapat informasi secara langsung pada saat saya diundang workshop di Unhas. Waktu itu workshopnya tentang apa penyusunan RPS Case Based Learning Project Based Learning. Ketua LP3-nya dan Ketua Penjaminan Mutunya mengatakan bahwasanya sistem penilaian CPL yang dibangun berdasarkan slide ini, Bapak Ibu. Ya, nah, di slide ini itu kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Jadi CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ini ada 4 kan? Ada 4 ini. Lalu 4 CPL ini direformulasi menjadi CPMK-CPMK. Lalu dari CPMK itu dijabarkan menjadi beberapa sub CPMK. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, dijabarkan menjadi beberapa sub CPMK. Sekaligus dibobot Bapak Ibu. Misalnya sub CPMK 1 ini 2 minggu. Berarti 2 minggu dibagi 16 dikalikan 100%. Maka bobotnya 15%. Atau dibagi 14 minggu. Kalau nanti perkuliahannya 14 minggu. Ya, lalu 2 minggu ini juga sama, bobot penilaiannya 15. Lalu yang ini 25% itu dari 7 minggu dibagi 14 dikalikan 100 dibulatkan 25. Total nanti Bapak Ibu 100% penilaiannya. Ya, bobot penilaiannya. Jadi sub CPMK 1 ini bobot penilaiannya 25%, sub CPMK 2 15%, mohon maaf. Sub CPMK 3 15%, sedangkan sub CPMK 6 25%. Nah, sekarang sub CPMK 1 ini yang 15% ini diukur dengan indikator apa gitu. Nah, ini dicari indikatornya Bapak Ibu sub CPMK 1 ini. Ya, misalnya tadi mampu merumuskan permasalahan dan hipotesis. Maka indikatornya apa ini? Rumusan masalah dan hipotesis. Dibuat tugas, dia membuat tugas. Lalu ada soal IC enggak? Ini ya dikasih soal IC indikatornya. Karena ini ada kaitannya dengan kognitif. Ya, misalnya bagaimana cara merumuskan rumusan masalah secara asosiatif dengan metode asosiatif. Berarti Bapak Ibu membuat soal IC ini. Ya, nanti soal IC-nya mau diujikan di 2 minggu ini atau mau dipakai di UTS nanti. Nah, kalau misalnya ya sudah soal IC-nya nanti ini dipakai di UTS. Ya, berapa bobotnya? Ya, ini bobotnya 15% ini dibagi 2 yaitu 5%-nya untuk tugas, 10%-nya untuk soal IC. Misalnya seperti itu. Ini contoh saja. Lalu berikutnya sub CPMK 2, dicari indikatornya apa. Lalu instrumen untuk mengukurnya apa. Nah, teknik penilaiannya apa? Tekniknya pakai tugas, pakai kuis ini. Bobotnya berapa? 15%. Dari mana? Dari sini. Dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti pada saat UTS, Bapak Ibu, kalau masih Bapak Ibu punya UTS minggu ke-8, Bapak Ibu tinggal cari saja. Soal UTS-nya dicari dari indikator yang mana. Nah, dari contoh ini, dari indikator 1, 2 yang ini, Bapak Ibu, dan indikator ini. Jadi kalau dikumpulkan, 10 dan 5 ini ketemunya 15% penilaian di UTS. Jadi UTS-nya bobotnya 15% mengukur sub CPMK 1 dan mengukur sub CPMK 4 gitu. Sehingga nanti kalau mahasiswa ini di UTS ini mendapatkan nilai 85, maka 85 ini menggambarkan kemampuan sub CPMK 4 dan sub CPMK 1. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau tanpa ini, langsung UTS-nya sekian persen. Nah, kita tidak tahu ini. UTS-nya sekian persen itu mengukur kemampuan yang mana. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu, setelah skema ini jadi, nah ini yang dulu dipakai oleh ETS. Membuat Excel Bapak Ibu. Nah, Excel-nya kayak gini nih. Ya, jadi dibuat Excel berdasarkan tadi itu. Sub CPMK 1 indikatornya apa, tugas satu ini bobotnya 5%, 10%, total ini. Lalu mahasiswa mendapatkan nilai ini, mengerjakan tugasnya, dapat nilai 85, lalu
soal IAS-nya ini dia mendapatkan nilai 90. Nah, dari situ lalu dikalikan kan. Nah, ini ketemunya 4,25. Ya, kalau ini dihitung semuanya, maka hasilnya ketemu 83,1. Jadi mahasiswa yang sedang dinilai ini mendapatkan nilai 83,1. Ini dulu pakai Excel, Bapak Ibu. Rumit sekali. Ya, rumit sekali ini. Ya, karena dulu yang ikut akreditasi baru satu dua prodi internasional. Ya, nah, sekarang kan yang ikut akreditasi internasional di ITS sudah habis ini Bapak Ibu. Yang prodi-prodi lama sudah habis ini. Semuanya sudah terakreditasi internasional. 80%. Yang belum terakreditasi internasional, S1-nya itu hanya prodi baru. Baru berdiri belum punya, ya baru 1 tahun, 2 tahun, belum. Tapi yang sudah lama, sudah 80% akreditasi internasional. Nah, oleh karena itu sudah sejak 3 tahun terakhir ini, ITS menggunakan sistem di dalam penilaian CPL, sudah tidak pakai Excel kayak gini lagi, Bapak Ibu ya. Lalu, Bapak Ibu, dari penilaian ini 83 ini kan mahasiswanya sudah lulus. Ternyata Bapak Ibu ada beberapa kemampuan sub JPMK 2 ini yang nilainya masih ada 50-nya. Sub JPMK 4 masih ada 50-nya ini Bapak Ibu. Nah, ini dulu 7 tahun yang lalu pada saat kita mengikuti sertifikasi OwnQA, ditanya ini Bapak Ibu. Nilai yang field ini, yang 50-40 ini, apa yang dilakukan oleh dosen gitu ya. Dosen melakukan apa ini? Nah, dosennya jawab loh, ya sudah 50-40 ya sudah mereka sudah lewat kan nilai akhirnya dia 83 gitu ya. 83 kan mereka lulus gitu nilainya baik gitu. Nah, lalu ditanya oleh asesornya, apakah kemampuan sub JPMA 2 dan sub JPK 4 ini tidak penting sehingga mahasiswa nilainya jelek ini tidak perlu memperbaiki. Nah, dosen menjawabnya pada saat itu ya mengatakan ya penting. Ini sub JPMK ini penting ya. Tapi kan totalnya lulus. Nah, lalu asesornya ngejar lagi. Lah kalau itu penting, mestinya mahasiswa didorong supaya melakukan perbaikan, belajar lagi dia supaya nilainya jangan 50. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Lalu muncul ide diberi kolom perbaikan ini Bapak Ibu. Jadi yang nilai ini 50 ini apa keterangannya? Oh, ada perbaikan. Ada perbaikan pada indikator 122. Berapa kali? Dua kali atau 3 kali. Kalau kalau sistem penjaminan mutunya ITS kan 3 kali gitu ya. 3 kali tetap 50 enggak ini. Kalau 3 kali tetap 50 ya sudah. Ya memang itu batas kemampuan mahasiswa. Tetapi kan ikhtiar untuk melakukan perbaikan sudah dilakukan. Nah, itu pada tahun-tahun berikutnya Aun QA mengatakan bahwasanya ikhtiarnya, effortnya sudah dilakukan. Ya, kita mendapatkan nilai baik di poin ini, Bapak Ibu. Karena kita sudah melakukan effort secara sistematis, ada kebijakannya, lalu ada standarnya, ada panduan bagaimana melakukan remedial, lalu dosen melakukan remedial. Nah, itu dianggap sistemnya sudah baik, walaupun nilainya tetap dapat 50 gitu ya. Nah, yang sebelumnya nilainya dapat 50 tapi tidak ada perlakuan apa-apa gitu terhadap mahasiswanya. Ya, itu yang dianggap tidak baik ya dari sisi standar dan pelaksanaannya. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini sudah menjadi sistem. Baik Bapak Ibu, lalu si Fulan ini, si Dilan Puja Kusuma ini mendapatkan nilai 83,1 dengan CPL masing-masing nilainya ini. Ya, dan CPL-nya ini bisa dilihat kemampuannya apa saja. Lalu kita dosen ini Bapak Ibu menyetorkan nilai kan eh, eh, formnya seperti biasa, yaitu nomor, NRP mahasiswa, nama mahasiswa, nilai mahasiswa. Kalau dulu ini isinya adalah UTS, UAS, tugas lah. Sekarang isinya CPL loh, di tempat saya. Ya isinya CPL ini isinya. Ya CPL yang dibebankan ke mata kuliah itu. Ya, jadi mata mahasiswa ini nilainya berapa, lalu pencapaian CPL-nya berapa. Tapi di sistem tempat saya bisa dilihat berdasarkan CPL maupun berdasarkan komponen. Nanti saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Nah, atau sekarang aja saya tunjukkan. Kalau Bapak Ibu apa namanya perhatikan eh, tuntutan penilaian itu eh, eh, harus mendukung Bapak Ibu pencapaian CPL gitu ya.
Maka nanti di dalam soal yang Bapak Ibu buat, ini contoh ini soal yang sudah diformat oleh ITS, Bapak Ibu. ITS sudah membuat format itu ya. Ini soal, jadi ini identitas soal ya Bapak Ibu. Lalu soalnya ini, lalu sebelum soal itu di ujian ini CPMK mana yang diukur? Ini CPMK-nya Bapak Ibu. Lalu CPMK ini terkait dengan CPL yang mana? Lalu CPMK ini diukur dengan soal nomor berapa ini? Nah, ini soal. Jadi ini diukur dengan soal nomor 1. Yang CPMK 6 diukur dengan soal nomor 2. Bobot penilaian, skor penilaiannya 40-60. Ini 40-60. Sehingga nanti kalau mahasiswa ini nilainya 80, ini 85, 80 ini dikalikan 40, berarti nanti ini pencapaian CPMK 5, lalu dikalikan 10%, itulah CPL 2. Gitu ya Pak ya. Jadi format soalnya semua seluruh ITS itu sudah kayak gini nih Bapak Ibu. Sudah sejak kapan ya? Sudah sejak kita punya pengalaman mengikuti sertifikasi ONQE 7 tahun yang lalu. Ya setelah 7 tahun, tahun pertama dari 7 tahun itu kita selalu ditanya hal yang sama, kita belum paham. Tahun kedua juga begitu ditanya. Baru tahun berikutnya, tahun ketiga kita punya sistem penilaian, sistem soal yang kayak gini nih. Ya, jadi soal yang ada CPL-nya ini kalau dihitung dari sekarang sudah 5 tahun kita pakai gitu ya. Dari hasil mengikuti sertifikasi AUNQE. Jadi Bapak Ibu mengikuti eh, sertifikasi akreditasi nasional internasional itu akhirnya berdampak pada perbaikan sistem di antaranya. Ya, dampaknya dari situ dipaksa-paksa kan. Misalnya dosen tadi ya, harus menilai CPL-nya itu kan dipaksa oleh hasil rekomendasi akreditasi kan Bapak Ibu sehingga kita membuat sistem penilaian berdasarkan CPL. Nah, saya langsung saja ke sistem saya tunjukkan ya Bapak Ibu di dalam apa di dalam sistem penilaian CPL di ITS ini, tapi dalam bentuk slide ya Bapak Ibu. Kita sebut ini sebagai portofolio penilaian di ITS. Jadi setiap mata kuliah itu di ITS itu selalu tim teaching. Dosennya itu selalu 2 Bapak Ibu atau lebih. Tidak pernah 1. Ya. Nah, satu satu mata kuliah ya 1 kelas itu dosennya minimal 2. Nanti kalau ada kelas paralel, misalnya ada 4 kelas paralel, 2, 2, 2, berarti ada 8. Nah, di antara tim teaching itu ditunjuk oleh program studi sebagai satu dosen sebagai koordinatornya. Ya, sebagai koordinator. Koordinator ini tugasnya apa? Tugasnya adalah di antaranya mengkoordinasi bagaimana pelaksanaan penilaiannya di antaranya. Nah, dosen koordinator mata kuliah ini, Bapak Ibu, eh, pada saat melakukan penilaian, dia akan merancang sesuai RPS ke dalam sistem. Tapi merancangnya ini tidak setiap semester. 1 kali saja di awal kurikulum, Bapak Ibu. Ya, di awal kurikulum ini diberlakukan, maka mata kuliah kan sudah masuk ke dalam sistem. Nah, mata kuliah yang sudah masuk ke sistem itu dirancang oleh dosen koordinator ini bagaimana penilaiannya. Nah, merancangnya berdasarkan RPS, Bapak Ibu. Jadi nanti dosennya melihat RPS-nya ini. Nah, ini sebagai contoh ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa apa namanya? Beberapa drop list begitu. Pertama, dosen koordinator itu akan memilih CPL-nya. Jadi mata kuliah yang diampu ini sudah masuk ke mata kuliah ya Bapak Ibu. Jadi namanya adalah My ITS Academic. Berarti misalnya saya sebagai dosen koordinator, saya masuk ke sistem ini dengan akun saya ini ya single set on. Jadi dalam satu aplikasi itu satu akun saja sudah masuk ke macam-macam, termasuk ke mata kuliah ini. Begitu saya masuk, saya akan pilih mata kuliah yang saya menjadi koordinator. Lalu saya akan lihat ini RPS saya, mata kuliah saya ini pakai CPL yang mana. Nah, CPL-nya tinggal dicentang ini. CPL 1 sampai CPL kalau di tempat saya itu sampai 10 CPL Bapak Ibu. Nah, dari 10 CPL ini berapa CPL yang dipakai di mata kuliah saya. Nah, saya lihat RPS saya, oh ada 2. Saya centang ini 1, 2. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi pada saat saya klik CPL, maka saya memilih CPL sesuai dengan RPS. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, saya pilih CPMK ini, Bapak Ibu. Asalnya kosong ini, Bapak Ibu. Tadi kan CPL-nya sudah dipilih 2 ini. Asalnya kosong. Lalu saya lihat lagi di RPS saya. CPMK-nya apa saja? Oh, CPMK-nya CPMK 1, CPMK 2, CPM 3, CPMK 4. Nah,
CPMK inilah yang tidak ngeklik Bapak Ibu, tapi CPMK ini mengetikkan, mengentre gitu ya. Nah, tapi saya tidak ngentre kan, saya tinggal copy paste saja dari RPS. Dari CPMK RPS itu saya copy, lalu saya paste di sini. Ya, ah, ITS minta dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu saya terjemahkan bahasa Inggris. Terjemahannya juga begitu. Kalau bisa ya langsung, kalau nggak bisa ya minta bantuan Google Translate sambil diperbaiki gitu. Cepat-cepat saja kalau Bapak Ibu nggak terlalu lama kok ini. Lalu CPMK ini setelah saya pindahkan dari RPS, lalu terkait dengan CPL yang mana? Itu saya klik di sini, klik gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu bobot penilaiannya berapa? Mohon maaf ya Bapak Ibu, eh, di buku panduan KPT itu CPL itu kemudian dijabarkan menjadi CPMK, lalu dijabarkan lagi menjadi sub CPMK. Ya, nah dalam prakteknya nanti yang dinilai kan sub CPMK-nya. Ya kalau ini sampai sub CPMK. Lalu yang CPMK-nya bagaimana? Nah CPMK-nya ini gantung ini Bapak Ibu. Nah di ITS Bapak Ibu semua dosen ya menyarankan bagaimana kita kalau tidak sampai CPMK, sub CPMK, kita berhenti di sub CPMK saja. Ya, sehingga kita tidak ada yang floating ini. CPMK ini floating ini sebenarnya Bapak Ibu, ngambang gitu ya di dalam penilaian gitu. Lalu dari sistem informasi akademik yang mendesain programnya juga mengatakan ya Pak ini floating ini Pak. Nah, akhirnya RPS-RPS yang menjadi yang sudah ada itu, yang sampai sub CPMK ini ditarik berhenti sampai CPMK saja, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kebijakan universitas ini Bapak Ibu, kebijakan ITS ini. Jadi di RPS-RPS itu yang dosen sudah menjabarkan CPL, CPMK, sub CPMK, maka sub CPMK-nya ini ditarik di dalam sistem menjadi CPMK saja ya supaya tidak gantung CPMK-nya ini. Dan kebetulan ya Bapak Ibu, lembaga-lembaga akreditasi internasional itu bertanyanya itu polnya sampai CPMK memang. Ya, ya cost learning outcome gitu ya. Sampai CPMK saja. Jarang yang sampai sub CPMK. Maka kebijakan ITS menganut itu Bapak Ibu berhenti sampai CPMK. Jadi dengan kata lain yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu kalau di dalam slide saya ini CPM dituliskan CPMK 1 ini maksudnya sub CPMK 1. Maksudnya di RPS yang mengikuti panduan KPT itu ya. Jadi CPMK 1 setelah ditulis lalu dicentang keterkaitannya dengan CPL 4 yang mana ini. Ini dengan bobot berapa? Ya, bobot penilaian tadi kan sudah ya Bapak Ibu saya kasih contoh tadi. Bobot penilaiannya ini kalau nanti tidak sampai 100% maka sistem akan mengingatkan dengan memberikan warna merah. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, CPMK ini ya CPMK yang jumlahnya 4 itu dinilai dengan apa saja gitu. Misalnya ini ya Pak, ini CPMK 1 bobotnya sekian dinilai dengan assignment studi kasus ini, case method ini. Nah, ini tinggal milih saja, tinggal klik lalu ada pilihan apa rencana asesmennya pakai apa gitu ya. Pakai apa? Lalu CPMK 2 ini dinilai di mana ini? Dinilai dengan bobot 5%, CPMK 3 10%, CPMK 4 4%, penilaiannya dengan tim based project ya, tim based project. Jadi ini dipilih oleh dosen Bapak Ibu. Ya, setiap CPMK ini dinilai dengan apa? Tapi penilaiannya ini, teknik penilaiannya ini, Bapak Ibu tidak usah ngetik, tinggal di drop list saja, diklik-klik gitu aja Bapak Ibu. Ya, tentu saja disesuaikan dengan RPS lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah tahu Bapak Ibu sudah ada apa namanya rencana evaluasinya pakai teknik penilaian seperti apa, lalu yang dinilai itu CPMK apa saja dengan bobot berapa saja. Nah, setelah itu eh, Bapak Ibu dosen memilih dalam rancangan pembelajaran itu adalah pembelajarannya untuk setiap materi itu dengan menggunakan metode pembelajaran apa saja. Itu juga bisa dipilih Bapak Ibu. Dipilih oleh dosen ya, metode pembelajarannya. Nah, berarti dengan langkah-langkah ini sistem ini sekaligus sebagai RPS online. Ya, nanti ada lagi Bapak Ibu laman berikutnya itu adalah kegiatan belajar mahasiswa yang di situ dosen bisa mengklik materi-materi dan metode pembelajarannya apa, lalu mahasiswanya bisa memberikan komentar.
apakah metode itu cocok atau tidak. Jadi mahasiswa pada saat absen itu dia memberikan komentar, oh dosennya mengajar sesuai dengan minggunya atau dosennya mengajar tidak sesuai dengan minggunya, ya materinya, ya itu bisa memberikan komentar. Lalu Bapak Ibu berikutnya, ya Bapak Ibu berikutnya eh, sampai di sini ya Bapak Ibu, sampai di sini tugas koordinator mata kuliah sudah selesai. Lalu dipermanen ini Bapak Ibu. Ya, ini isian CPL, CPMK, rencana asesmen dan evaluasi dan rencana pembelajaran ini sudah oke, selesai. Dosen koordinator mempermanen. Begitu dipermanen, Bapak Ibu, ya, maka dosen anggota tim teaching itu akan melihat listnya, Bapak Ibu. Akan melihat listnya. Listnya akan kelihatan, Bapak Ibu. Listnya akan kelihatan eh, seperti ini Bapak Ibu ya. Akan kelihatan ya setiap CPMK ini dinilai dengan apa saja begitu dan seterusnya dan juga akan kelihatan Bapak Ibu daftar mahasiswanya ini. Ya, tentu saja ini masih kosong ya Bapak Ibu. Ini masih kosong ini nilainya. Nah, jadi masih kosong ini. Mahasiswa ini dinilai CPMK satunya berapa, CPMK 2-nya berapa, CPMK 3, CPMK 4 dengan bobot masing-masing ini. Ini kosong nanti. Ya, seperti kita kan mengentri nilai yang model lama juga begitu ya, Bapak Ibu. Nah, penilaian yang seperti ini, Bapak Ibu, ini adalah penilaian basisnya terhadap CPMK. Ya, lalu Bapak Ibu dosen di tempat saya bisa mengisi dengan dua cara. Cara pertama, bisa diisi langsung ini. Nilai si Lutfi ini atau Eka Lutfia ini dapat CPMK-nya, CPMK satunya dapat nilai berapa. CPMK 2-nya dapat nilai berapa. Tapi bisa juga dinilai secara tidak langsung. Jadi masih kosongan, belum ada angkanya ini, di-download sama dosen, nanti akan keluar dalam format Excel. Ya, format Excel-nya itu nanti yang diisi oleh dosen. Ya, kosongan ini. Jadi Excel dengan seperti ini, tapi masih kosongan. Biasanya saya suka pakai Excel ini, Bapak Ibu, karena tinggal memindahkan saja dari nilai-nilai yang sudah saya kumpulkan ke situ. Dan ini saya bisa minta tolong ke asisten saya ini asisten saya untuk memindahkan nilai-nilai yang sudah saya tuliskan yang sudah saya berikan di berkas itu dipindahkan ke Excel-nya ini. Saya minta tolong di asisten lab. Saya punya asisten di lab, Bapak Ibu. Saya untuk memindahkan ke sini. Setelah dipindahkan di Excel, lalu Excel-nya diupload lagi terbaca seperti ini, Bapak Ibu. Ya, terbaca seperti ini. Setelah terbaca CPMK-nya itu, nanti akan kelihatan, Bapak Ibu. Nilai berdasarkan CPMK ini, kalau digeser ke sana, lalu ada nilai yang berdasarkan komponen kalau digeser ke sana. Tuasnya ini digeser ke sana. Jadi kalau berdasarkan komponen, nanti yang muncul adalah tugas sekian persen nilainya sekian. Project sekian persen nilainya sekian. Kuis sekian persen nilainya sekian. Jadi tidak menghilangkan ini Bapak Ibu, tidak menghilangkan teknik penilaiannya. Jadi masih terlihat tugasnya, projectnya, kuisnya, ya EAS-nya masih kelihatan Bapak Ibu. Jadi dengan cara menggeser ke kanan ke kiri ini Bapak Ibu. Tuas ini ke kanan ke kiri ya. Ini kalau mau dilihat CPMK-nya bisa, kalau mau dilihat komponen penilaiannya juga bisa. Kedua-duanya bisa dilihat ini Bapak Ibu. Lalu nanti juga ditampilkan ini Bapak Ibu, ditampilkan grafiknya ini. Kelihatan dari posisi di sini, oh ternyata mahasiswa saya distribusi normalnya ada di nilai AB gitu ya. Ah, sudah bagus lah ini. Tapi kok masih ada ini nilai E nih. Pasti mahasiswanya tidak aktif ini gitu. Masih dilihat. Bisa jadi nanti distribusinya di sini Bapak Ibu. Nah, ini eh, distribusi yang sering saya sebut dengan kelas yang di ECEC itu, Pak. Nilai kok di ECEC gitu ya. Distribusinya ke kiri ya. Jadi kalau zaman dulu barangkali dosen yang hebat itu dosen yang mahasiswanya lulusnya 1-2 dengan nilai C maksimum ya. Jadi kalau ada kelas zaman dulu itu mahasiswanya 20, yang lulus sama 1-2 dan lulus 1-2 itu nilainya C, itu dosen yang hebat begitu ya Bapak Ibu. Ini dosen hebat luar biasa gitu ya. Karena kuliahnya sulit gitu. Tapi kalau sekarang dosen kayak gitu ya, ini dosen yang gagal termasuk Bapak Ibu ya. Ya gagal dari perjanjian di depan gitu ya. Ya dan kalau di tempat saya biasanya dosennya malu Bapak Ibu. Ya karena misalnya ITS itu 3,4 average-nya. Lalu nilai rata-rata kelas saya kok cuma 3,7 Bapak. Saya pasti malu ini Bapak Ibu.
Saya pasti minta diganti kuliah saya. Terus ganti aja, saya nggak ngajar mata kuliah ini. Saya malu saya. Ya, dan itu tumbuh di banyak dosen, Bapak Ibu. Ya, di banyak dosen begitu. Tumbuh bahwasannya kalau kelasnya berhasil, ya kelas yang bisa membawa mahasiswanya mencapai kompetensi yang ditargetkan di mata kuliah itu. Indikatornya apa ya? Pencapaian IPK ini. Bagaimana kalau dosen dinaik-naikkan nilainya? Ya, saya kira kalau sekarang sulit, Bapak Ibu. Ya, sulit untuk menaikkan, ngarang nilai itu sulit. Karena sistemnya sudah begitu rigid, lalu pengawasan dari mahasiswa juga begitu ketat ya. Mahasiswa itu bisa mengawasi kita dengan kuesioner loh Bapak Ibu. Ya, jadi kuesioner penilaian mahasiswa terhadap dosen itu sudah sangat terbuka Bapak Ibu. Ya, dan tanpa menyebutkan identitas. Jadi dosen akan sangat berhati-hati untuk ngarang nilai itu Bapak Ibu. Zaman sekarang ya. Lalu Bapak Ibu nanti akan keluar seperti ini penilaian CPMK seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu nilai-nilai CPMK ini untuk masing-masing mahasiswa ini ya Bapak Ibu akan ditarik oleh sistem menjadi nilai CPL. Tadi kan CPL 4 ini. Kan gampang saja tahu Bapak Ibu karena kan CPL 4 dengan CPL-nya kan berapa persennya. Nah, sistemnya tinggal menarik saja ke masing-masing CPL ini sehingga setiap mahasiswa ini ya di dalam laporan penilaiannya bisa diketahui CPL 4 dia dapat nilai sekian. Pak Rektor ya